Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita senantiasa selalu dalam melindungan Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, perkenalkan saya Ida Lailiatul Aziza, NIM 23010190100. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anak berkebutuhan khusus dan macam-macamnya. Nah, pada kesempatan ini saya tag video ini yaitu guna memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi perkembangan. Jadi, apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus atau HIWARD adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikasi mengalami kelainan atau penyimpangan, baik itu fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional. Dalam proses pertumbuhan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang seusai sehingga memerlukan pelayanan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang dimaksud di sini adalah anak yang mengalami penyimpangan sedemikian rupa dari anak normal, baik dalam hal karakteristik mental, fisik, sosial, emosi, ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut, sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus supaya dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Adapun anak dengan berkebutuhan khusus yang pertama adalah anak tunanetra. Yang dimaksud dengan anak tunanetra adalah anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan indera penglihatan, baik kelainan itu bersifat berat ataupun ringan, sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikannya untuk dapat mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Nah, di sini karakteristik dari anak tunanetra diantaranya: 1. Anak tunanetra tidak mengharapkan simpati dari orang lain. Kedua, dia tidak mampu mengamati bagaimana orang lain melakukan sesuatu. Ketiga, pada umumnya mempunyai kepribadian yang relatif berbeda dengan anak awas. 5. Pada umumnya bersifat on track. 3. Karakteristik dan permasalahan anak tunagrihita. Anak tunagrihita adalah anak yang mengalami keterbelakangan kecerdasan dan kekurangmatangan aspek mental lainnya dan sosial sedemikian rupa yang terjadi selama masa perkembangan, sehingga untuk mencapai perkembangan yang optimal diperlukan pelayanan dan pengajaran khusus dengan program khusus. Karakteristiknya meliputi: yang pertama, kemampuan asosiasinya terbatas. Yang kedua, kapasitas inteleknya sangat rendah. Biasanya mereka mengalami hambatan bicara dan berjalan. Yang keempat, ada kecenderungan tidak mampu menyesuaikan diri. Yang kelima, minat permainan mereka tidak cocok dengan anak. Yang keempat, karakteristik dan permasalahan anak tunadaksa. Yang dimaksud dengan anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan ortopedik atau salah bentuk atau berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian yang mungkin karena bawaan sejak lahir, penyakit, atau kecelakaan, sehingga apabila mau bergerak atau berjalan perlu alat bantu. Penggolongan masalah lainnya antara lain: 1. Masalah kesulitan belajar. Kedua, masalah sosialisasi. Ketiga, masalah kepribadian. Keempat, masalah keterampilan. Kelima, masalah latihan gerak-gerak. Nah, karakteristik dari anak tunadaksa yaitu: pertama, karakteristik kepribadian. Kedua, karakteristik emosi dan sosial. Yang kelima, anak berkelainan perilaku atau tunalaras. Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak tunalaras atau behavioral disorder
adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kondisi kecerdasan anak tuna laras itu pada prinsipnya mengikuti distribusi normal, sehingga kemungkinan tingkat kecerdasan atau tuna laras pada rentang di bawah norma, rata-rata norma atau di atas norma. Yang keenam, anak berbakat atau gifted. Menurut Sri Francis Galton 1869 mengatakan bahwa keberbakatan istimewa ini adalah sesuatu yang sifatnya diwariskan. Artinya, keberbakatan istimewa adalah sesuatu potensi yang menurun atau genetical hereditary. Nah, anak-anak yang menunjukkan suatu bentuk bakat yang istimewa ini kemudian lazim disebut sebagai gifted children. Karakteristik dari anak gifted ini, keberbakatan ini adalah dapat dilihat dari berbagai area seperti kemampuan intelektual secara umum, akademis yang khusus, berpikir kreatif, kepemimpinan, seni, dan psikomotorik. Nah, klasifikasi dari anak berbakat yaitu ada 3. Yang pertama, cerdas dengan IQ 110-125. Yang kedua, gifted dengan IQ 125-140. Yang ketiga, genius atau IQ dengan 140-200. Yang ketujuh, anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar tidak termasuk ke dalam kelompok anak luar biasa yang sudah dibicarakan tadi. Namun mereka termasuk ke dalam kelompok tersendiri yang disebut dengan learning disabilities. Di dalam dunia pendidikan luar biasa, masalah kesulitan belajar merupakan bidang garapan yang masih relatif mudah. Kenapa seperti itu? Karena menjadi bidang garapan yang cukup kuat. Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan perseptual, konseptual, memori, maupun eksperimental di dalam belajar. Berikut adalah karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar, yaitu 1. Ketidakberfungsi minimal otak atau gangguan saraf. Yang kedua, anak yang mengalami kesulitan membaca atau disleksia. Yang ketiga, anak yang mengalami kesulitan berbahasa atau aphesia. Yang keempat, anak yang mengalami kesulitan menulis atau disgrafia. Yang kelima, anak yang mengalami kesulitan berhitung atau diskalkula. Yang selanjutnya yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan untuk 1. Semua anak dan orang dewasa yang butuh belajar. Yang kedua, anak-anak dan orang dewasa yang mempunyai kemampuan tinggi seperti talenta dan anak cerdas. Yang ketiga, orang-orang dengan hambatan fisik maupun psikis, baik yang permanen maupun sementara, seperti gangguan emosional dan tingkah laku, gangguan penglihatan, pendengaran, kesulitan belajar, disfungsi otak, gangguan motorik, dan sebagainya. Yang keempat, orang-orang yang terpinggirkan seperti anak jalanan, pekerja, anak, dan pemakai bahan minoritas. Kelompok sasaran dalam pendidikan inklusif itu bukan anak yang berkelainan saja, tapi meliputi sebagian besar anak yang belajar. Oleh karenanya, sekolah hendaknya mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, ataupun kondisi lainnya. Sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus.